Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Patrick Andreas Maro dari kelas 1 TPJJC. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang politik. Seperti yang kita tahu, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Menurut pandangan Alkitab, politik adalah suatu upaya dan proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. Adapun tujuan dari politik yaitu yang pertama, menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Dan yang berikut, menjaga keamanan dan strategi negara. Ada 4, yaitu yang pertama, segala rencana, usaha, dan tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan mengelola negara. Yang kedua, ikut memberikan pemikiran dan tindakan dalam memelihara dan mengelola negara. Yang ketiga, orang Kristen sebagai warga negara yang baik harus sadar diri sebagai apa posisi dan peran dalam negara dan masyarakat. Yang keempat, orang Kristen harus menghargai posisi dan peran warga negara yang lain dan peran aparatur negara. Konsep Alkitab tentang politik bisa kita lihat di dalam Markus 10 ayat 42-45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Orang Kristen tidak anti pemerintahan politik. Dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dalam Roma 13 ayat 7, Paulus mengatakan supaya orang Kristen membayar pajak kepada yang berhak menerima pajak, membayar cukai kepada yang berhak menerima cukai, memberi rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut, dan memberi hormat kepada yang berhak menerima hormat. Adapun beberapa bentuk partisipasi orang Kristen, yaitu menjadi garam dan terang dunia politik. Yang kedua, bersaksi, bersekutu dan melayani dalam politik. Yang ketiga, mendoakan raja atau penguasa dan negara. Yang keempat, menjadi pekerja sosial. Yang kelima, pecinta lingkungan. Dan yang terakhir, aktivitas politik dan partai politik.